mati itu adalah kebebasan? Bukankah mati itu hadiah dari Allah? Bertahun-tahun kamu menderita, hari ini aku bebaskan semua rasa sakitmu, dan kamu pulang. Apa yang salah dengan kematian? Dan sampai hari ini hampir semua kita mengatakan kematian adalah musibah. Lalu kalian ngomong dengan enaknya bilang turut berduka cita. Tambah konyol lagi. Sudah bilang kematian musibah, padahal itu kebenaran. Lanjut lagi kalian ngomong. Saena edewe bilangnya turut berduka cita. Padahal kata Rasulullah, jika ada orang yang benar-benar sedang menderita, harusnya Anda datang dan membahagiakan mereka, bukan turut berduka cita. Orang sedang berduka cita, Anda turut. Ini pada kemana sih? Sama ya, nalarnya tuh sama. Saya punya grup orang biasa, WA. Saya punya grup katanya orang intelektual, katanya. Sekolahnya tinggi-tinggi, sama. Kalau orang mati, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah suatu saat saya tanya di grup itu, bukan di grup yang biasa nih, di grup intelektual, apa sih maknanya? Jawabannya, tidak usah dipertanyakan. Ini intelektualitasnya apa sebetulnya? Saya tadi mengatakan kalau Anda terlalu intelektual, terlalu pintar, hati-hati harus punya sarung. Sarung Anda satu, kejujuran. Kalau Anda pintar, nggak ada sarungnya, bahaya, bisa melukai. Sarung Anda adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sarung Anda. Tapi kalau menganggap Anda pintar, nggak bahaya. Anda sekolah S1, S2, S3, dan Anda menganggap Anda pintar, gak bahaya. Kan cuma menganggap diri pintar. Gak perlu disarungin kayak gitu, gak bahaya. Karena cuma menganggap dirinya pintar, gak pintar kan? Yang paling berbahaya itu pintar, gak pakai sarung. Kalau menganggap dirinya pintar, pakai macam-macam gelar akademik, ingin dibilang pintar, gak bahaya yang kayak gitu. Apa bahayanya model kayak gitu? Dia cuma bangga dengan gelar-gelar akademik yang melekat pada dirinya. Buat apa? Mikirin kayak gini aja gak ada waktu. Coba pikirkan semua yang mau Anda ketik, mau Anda sampaikan kepada orang, pikirkan Anda ngerti apa tidak. Jangan latah ngikut-ngikut apa kata orang. Karena umumnya WA kalau ada yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita bla bla bla. Sarua kabeh gitu. Teu cereg kabeh. Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Oh, masih ada tambahannya, nggak cukup. Nggak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda itu luar biasa. Pinter, yes. Bener, yes. Tapi tambah, cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung.
bagi laki-laki, hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ka dieu hayang disebut haji jeung hajah teu waras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah gelar saya H, kedua kali H lagi, ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H, repot kan gelar saya. Tuh hayang seri gitu, sok sareri lah. Tanu seri pang tarikna berarti mulai waras. Ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik, kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah, bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Rojiun itu balik. Rojiun itu kembali. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah, kita asal dari Allah nggak usah didiskusikan lagi. Saraya orang asal ti Allah. Balik ke Allah. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak. Tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah, ya tempat kembali Anda itu yang Anda pertuhankan. Anda menuhankan tabungan Anda, ntar juga ketika Anda mati, ya pasti cari tabungan. Ngenok didinya. Anda menuhankan kebun Anda, batur mah barali ka Allah, karena menuhankan kebun ketika mati, nyangsang di tanggal pang sampe. Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang, sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah. Lillah karena Allah, billah bersama Allah, bismillah atas nama Allah, alhamdulillah segala puji habis untuk Allah. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja harus Allah. Harus Allah.